Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pagi ini kita Jemaat Bethlehem Osapa Barat kembali beribadat secara online karena perkembangan COVID-19 yang semakin meningkat. Salam kasih bagi Bapak Mama yang saat ini siap beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Mari kita beribadat dengan penuh sukacita kepada Tuhan yang Maha Kasih. Kebaktian on air Jemaat Bethlehem Osapa Barat pagi ini dilaksanakan dengan tema kesetiaan itu mahal harganya, jangan diperjualbelikan. Kebaktian kita pagi hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Mama Pendeta Martiani Nopenanu Tedens STH. Hari-hari kita sebagai sebuah keluarga diwarnai dengan suka dan duka. Dalam situasi demikian, Tuhan selalu hadir dalam tangisan dan keluhan kita, agar kita dapat memaknai kesetiaan Tuhan, bahwa Ia dapat mengubah air mata duka menjadi sukacita. Saat keluarga kami tersandung dan nyaris jatuh, Tuhan menggandeng tangan kami dan mengatakan, bangunlah. Saat kehidupan keluarga kehilangan arah dan tujuan, Tuhan menggandeng tangan kami dan mengatakan, bangunlah. Tuhan menegur dan mengatakan, kembalilah ke jalanku. Saat damai sejahtera jauh dari kehidupan keluarga, Tuhan menyapa dengan suara lembut, terimalah damai sejahteraku. Ia yang akan merengkuh kita. Dekapan kasih dan kesetiaannya menjadikan kita memiliki pengharapan. Rengkuhan Tuhan atas kelemahan kita menjadi kita mampu melihat kasih setia Allah yang besar. Bapak Mama Jemaat Tuhan terkasih, mari berdiri dan kita menyanyikan PKJ 138 ayat 1, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Say
Mari kita beribadah. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak Mama, saudara-saudari sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan. Bapak Mama, saudara-saudari keluarga Allah, dalam minggu ini kita ada pada tema kesetiaan itu mahal harganya, jangan diperjualbelikan. Karena itu nats yang membimbing kita terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-13. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dalam kehidupan berkeluarga, kita tidak luput dari dosa dan kesalahan yang kerap kali kita lakukan. Tak jarang kita saling menyakiti antar anggota keluarga, bahkan sebagai suami istri. Kita tidak setia pada pasangan hidup kita masing-masing. Kesetiaan hampir luntur dari hidup rumah tangga Kristen. Acap kali terjadi keretakan rumah tangga yang diakibatkan oleh pihak ketiga. Selain itu, tak jarang kekerasan rumah tangga terjadi dalam keluarga kita. Mari dengan hati yang jujur kita mengakui di hadapan Tuhan, menyesali dan memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami ada di hadirat-Mu. Kami mengangkat syukur karena Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Hari ini Engkau mengasingkan kami untuk kami boleh beribadah kepadamu. Kami juga boleh mempersiapkan diri untuk menikmati lagi kehidupan yang baru di minggu yang baru. Tetapi Tuhan, dalam anugerah-Mu yang besar itu kami sadar benar bahwa ada salah dan dosa yang kami buat,
teristimewa salah dan dosa yang kami buat kepada pasangan hidup kami, kepada istri, kepada suami. Ada salah dan dosa yang kami juga buat kepada keluarga kami, anak-anak, orang tua, bahkan sesama kami. Tolonglah kami Bapa, supaya dalam waktu pengasingan ini kami tidak hanya beribadah kepadamu, tetapi dengan rendah hati kami mau menyesali semua yang kami buat yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan dalam anugerah-Mu yang besar, kami boleh keluar dari kehidupan lama kami, dan kami boleh menikmati kehidupan yang baru, kehidupan yang telah dibersihkan oleh Tuhan sendiri. Kami mohon kepadamu Tuhan, jawablah kami seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, biarlah pengakuan dan perenungan yang lahir dari ketulusan memberi ruang bagi pembaharuan hidup dan iman setiap kita. Terimalah anugerah Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-10. Kita akan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan Mazmur pasal 89 ayat 1 sampai dengan ayatnya
yang ke-19. Mazmur pasal 89 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita akan bermazmur secara berbalasan. Saya akan membacakan kalimat-kalimat yang tercetak keluar dan Bapak Mama Saudara-saudari akan membacakan kalimat-kalimat yang tercetak agak ke dalam. Untuk itu saya menjemput Bapak Mama Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Mazmur 89 ayat 1 sampai ayat 19. Kesetiaan Tuhan kepada Daud, nyanyian pengajaran Etan, orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu. Dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu, ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan? Yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus. Dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang merembukan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan lengan-Mu yang kuat, Engkau telah mencerai-beraikan musuh-Mu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi. Dunia serta isinya, Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena nama-Mu. Punyamulah lengan yang perkasa. Kuat tangan-Mu dan tinggi tangan kanan-Mu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan. Dan Raja kita, kepunyaan yang kudus Israel. Silakan Bapak Mama.
Bapak, Mama, saudara-saudaraku, mari kita siap hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, Mama, jemaat Tuhan sekalian, firman Tuhan untuk kita semua dalam minggu ini terambil dari Kejadian 20, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami hingga saat ini ya Tuhan. Kami telah beribadah kepadamu, dan kini tiba saatnya kami akan membaca serta mendengar renungan sabda kebenaran-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus hadir di sini ya Tuhan, melingkupi kami semua, anak-anak-Mu, agar biarlah apa yang akan kami baca dan kami dengar nanti ya Tuhan, boleh menjadi suatu kekuatan baru dalam hidup kami, dalam kami menjalankan setiap roda kehidupan kami di dunia ini ya Tuhan. Bapa kami di surga, mau pendeta yang akan menjadi saluran berkat kepada kami pada saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau urapi hamba-Mu, agar biarlah apa yang akan hamba-Mu berikan kepada kami boleh menjadi berkat untuk kehidupan kami ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Kejadian 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Di bawah perikop Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kadesi dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu, aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalilah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya, pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu, maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku.
Tetapi kemudian ia menjawab, istriku, ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasih-Mu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham, Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikel perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Salam Bapak Mama, saudara-saudari. Ada seorang bijak bilang begini, kesetiaan tidak berarti apa-apa kecuali pada prinsip intinya, yaitu pengorbanan diri. Sekali lagi, kesetiaan tidak berarti apa-apa kecuali pada prinsip intinya, yaitu pengorbanan diri. Bapak Mama, saudara-saudari, rupa-rupanya setelah Allah menyuruh Abraham untuk keluar mengembara di tempat-tempat yang tidak diketahuinya, diam-diam ada sebuah kesepakatan kasih antara Abraham dan Sarah sebagai suami istri. Rupa-rupanya setelah Allah menyuruh Abraham untuk keluar mengembara, diam-diam ada sebuah kesepakatan atas nama kasih antara Abraham dan Sarah sebagai suami istri. Yakni, katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Kita bisa lihat itu di kitab Kejadian 20 ayat 13. Ini tidak salah. Karena benar seperti pengakuan Abraham kepada Abimelek di kitab Kejadian 20 ayat 12, bahwa Sarah adalah saudaranya. Saudara satu bapak, beda ibu. Tapi jangan lupa bahwa Abraham dan Sarah telah menjadi sepasang suami istri. Dan karena itu, apakah pantas hanya untuk sebuah kesepakatan kasih seorang istri harus berkorban segala-galanya, termasuk menjadi milik orang lain, yang penting suaminya aman? Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau.
dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Kitab Kejadian 12 ayat 13. Lebih daripada itu, apakah pantas hanya supaya Abraham aman, lalu orang lain, keluarga lain harus ada dalam sebuah ancaman? Kita bisa lihat itu di kitab Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 dalam hubungan dengan keluarga Firaun. Juga keluarga Abimelek yang menjadi bagian bacaan kita saat ini. Kitab Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, sebenarnya kejadian di Mesir di mana Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun dan juga kepada seisi istananya harus membuat Abraham sadar bahwa apa yang dia buat salah. Ketakutan akan ancaman hidup boleh-boleh saja, tetapi tidak harus membuat ia menggunakan lagi kepalsuan, penipuan, dan kebohongan yang benar-benar disengaja. Bahwa sangat tidak etis kembali di Gerar Abraham memperjualbelikan kesetiaan yang membawa risiko besar bagi kehidupan keluarga Abimelek. Mungkin Abraham berpikir bahwa dia bisa lolos di Mesir, tidak mendapat ganjaran apapun oleh Firaun, maka boleh dia buat lagi di Gerar. Sekali lagi Abraham memperjualbelikan kesetiaan yang membawa risiko besar bagi kehidupan keluarga Abimelek. Tidak main-main di ayat 3, Tuhan telah mempersiapkan kematian bagi Abimelek yang mengambil Sarah sebagai istrinya. Di ayat 18 Tuhan juga telah menutup kandungan dari tiap perempuan di istana Abimelek. Ini sungguh sebuah penderitaan yang luar biasa. Tetapi Bapak, Mama, Saudara, dari penderitaan yang dialami Abimelek dan keluarganya, justru Tuhan pakai untuk menegur dan menasihati Abraham yang adalah seorang nabi. Bahwa bukan tanpa alasan lewat Abimelek yang adalah seorang raja kafir, Tuhan mengajar Abraham tentang betapa pentingnya hidup benar di hadapan Tuhan, yakni hidup adil, hidup jujur dan tulus, walau ada dalam kesulitan hidup. Juga betapa berharganya sebuah kesetiaan dalam menjalani hidup, lebih khusus kehidupan berkeluarga. Karena bukankah keluarga Abraham dibentuk dan diutus untuk menghadirkan berkat bagi bangsa-bangsa lain dan bukan sebaliknya? Bapak, Mama, saudara-saudari, gambaran tentang Tuhan yang begitu setia, Tuhan yang selalu berpihak kepada keluarga Abraham dan yang telah melepaskan mereka dari penderitaan, sungguh menjadi tanda tanya besar. Ada apa dengan keluarga Abraham? Keluarga Abraham punya kelebihan apa? Keluarga ini selalu dilindungi dan keluarga yang lain harus menjadi korban. Atau mungkin ini berarti bahwa Tuhan yang pernah membentuk dan yang pernah mengutus keluarga Abraham adalah Tuhan yang lemah. Tuhan yang gagal. Dan Tuhan yang kehilangan kuasa. Sesungguhnya tidak.
Karena sebenarnya di dalam gambaran Tuhan yang lemah dan gagal itu terlihat jelas betapa berharganya kehidupan berkeluarga di mata Tuhan. Dan karena itu dia tidak mampu menyangkali dirinya untuk tetap setia kepada setiap keluarga. Tuhan begitu setia walau keluarga Abraham gagal. Karena dalam hidup tiap keluarga telah dengan sengaja Tuhan taruh rencana indah di sana. Termasuk keluarga Abraham. Kita ingat baik bahwa keluarga ini dibentuk, dikhususkan, dikawal, dijaga dalam hubungan dengan perjanjian keturunan. Dan dari keturunan ini seluruh bangsa akan mengalami berkat. Dan dalam kesetiaan, Tuhan juga akan tetap menjaga agar setiap rencananya harus terwujud. Harus membawa berkat bagi banyak orang, juga bagi banyak keluarga. Benar Bapak Mama Saudara bahwa pasti ada banyak pengorbanan. Tetapi bukankah itu yang menjadi arti yang sesungguhnya dari sebuah kesetiaan? Bapak Mama Saudara-saudaraku dalam kerapuhan sebagai keluarga-keluarga Allah, kita harus mengakui bahwa kita tidak terlalu kebal untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan hidup yang membuat kita tidak setia, tidak jujur, juga tidak tulus kepada pasangan hidup, juga bagi keluarga kita, baik itu secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ada masalah ekonomi dan ada banyak keluarga yang hancur. Ada banyak keluarga yang tidak setia. Ada masalah keturunan dan orang memilih untuk tidak lagi menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Ada masalah orang tua, bapak mama mantu, dan orang merasa bahwa tidak lagi penting untuk hidup setia. Ada begitu banyak pasangan hidup yang bilang bahwa mereka telah kehilangan prinsip untuk hidup bersama. Dan mereka memutuskan untuk tidak lagi setia. Mungkin ada orang lain yang punya prinsip sama dan mereka memilih untuk hidup setia dengannya. Ada masalah fisik karena mungkin sakit, karena mungkin lanjut usia, dan ada banyak keputusan yang dibuat. Kita tidak cocok lagi. Dan mari kita membangun kesetiaan dengan orang yang lain, yang lebih sehat, yang lebih kuat. Ada juga masalah kerja, ada juga masalah-masalah yang lain. Dan kita tidak bisa membohongi bahwa kita bersembunyi di balik masalah-masalah itu hanya supaya aman dan nyaman. Tetapi Bapak Mama Saudara belajar dari pengalaman iman Abraham dan keluarganya, mengajarkan kepada kita bahwa syarat utama keluarga kita diberkati dan keluarga kita menjadi berkat adalah hidup dalam kesetiaan, dan jangan belajar untuk memperjualbelikan kesetiaan. Sebaliknya, kesetiaan harus senantiasa dibaharui dan diingat.
Syarat utama keluarga kita diberkati dan keluarga kita menjadi berkat adalah hidup dalam kesetiaan dan jangan belajar untuk memperjualbelikan kesetiaan. Sebaliknya, kesetiaan harus senantiasa dibaharui dan diingat. Setiap tantangan hidup, setiap pergumulan hidup harus dilihat sebagai sebuah cara yang Tuhan siapkan untuk memperbaharui kesetiaan kita dengan pasangan kita, juga dengan keluarga kita. Sebab Tuhan yang memanggil kita menjadi keluarganya adalah Tuhan yang setia. Dan untuk mengimbangi kesetiaan Tuhan itu, kita harus berani menyangkal diri. Artinya kita harus berani mengorbankan kesenangan, kenyamanan, atau sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Malah taruhannya adalah diri kita sendiri. Benar, ini tidak mudah. Tetapi Bapak, Mama, Saudara, jangan korbankan kesetiaan terhadap pasangan dan keluarga. Kesetiaan selalu mendatangkan teguran bagi umatnya. Untuk itu, berlakulah setia pada pasangan, juga terhadap keluarga. Teruslah menjaga dan merawat kesetiaan itu. Karena bagi kita yang mampu untuk menjaga dan memelihara kesetiaan itu, Tuhan menyediakan upah. Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh menghargai kesetiaan. Tuhan berjanji jika kita setia, Ia akan memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bersama dengan umat di segala tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya menjemput Bapak, Mama, Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Salah untukku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku kau
Silakan Bapak Mama. Mari Bapak Mama kita siap hati untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Dalam segala keadaan, Tuhan menyertai keluarga kita. Saat berada dalam kelemahan, Ia meneguhkan. Dalam kekurangan, Ia mencukupkan. Ketika kita terjatuh, Ia merengkuh, kita bangkit kembali dan melihat karya, kasih dan kesetiaan-Nya. Sebagai umat yang dikasihinya, pantaslah bila kita mengucap syukur kepadanya. Sabdanya dari Roma pasal 11 ayat yang ke-36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari membawa persembahan syukur kepadanya. Kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami boleh bersyukur, Tuhan boleh memperkenankan kami ada dalam ibadah online. Kami sudah boleh memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya untuk kami boleh memberi persembahan kepadamu. Persembahan, nasar, syukur, dan persepuluhan kami. Kiranya Bapa boleh memberkati setiap persembahan kami, terlebih kehidupan kami, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Mari memuji Tuhan dari NKB 164, bait yang pertama dan kedua. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kembali saat ini Tuhan, kami ada di hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur karena Engkau sungguh baik bagi kami. Teristimewa kami yang mengambil keputusan untuk hidup ada dalam payung berkat Tuhan. Kehidupan sebagai suami istri, juga kehidupan sebagai orang tua anak. Inilah kami Tuhan, dengan kelebihan dan kekurangan kami. Kami sungguh bersyukur di saat kami diizinkan untuk hidup bersama, membangun kasih,
juga menata kehidupan yang baru. Tetapi Tuhan, di dalamnya kami tidak mampu menyangkal diri bahwa ada banyak ketidaksetiaan yang kami buat dalam menjalani hidup berumah tangga, teristimewa sebagai suami istri. Kami lebih banyak memilih untuk hidup ada dan merasa nyaman tanpa mempedulikan pasangan hidup kami. Dengan berbagai alasan, kami berusaha supaya kami tidak hidup dalam penderitaan dan pasangan hidup kami menjadi korban. Inilah kami, Tuhan. Tolonglah kami dengan sabda-Mu, supaya kami tidak hanya mendengar, tetapi ada di bulan keluarga, di dalam pembaharuan janji. Kami mau tetap setia kepada janji mula-mula kami bersama dengan Tuhan, yakni kami mau setia satu terhadap yang lain. Kami juga mau berkorban satu terhadap yang lain. Kami mau membangun, kami mau menata, juga kami mau memperbaiki kehidupan berumah tangga kami. Tolonglah kami, Tuhan, supaya apa yang kami jalani itu menjadi pelajaran indah bagi kami, untuk kami boleh kembali ada di jalan Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan setia dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam pembaharuan janji saat ini, Tuhan, biarlah Engkau mau mengizinkan kami untuk hidup baru bersama dengan pasangan hidup kami, juga dengan anak-anak kami. Kehidupan berumah tangga kami yang baru, kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Ya Bapa Surgawi, saat ini kembali kami memberi diri kepadamu. Kami akan menjalani kehidupan yang baru, di minggu yang baru, dengan tantangan-tantangan hidup. Minggu ini Engkau mengizinkan kami, Jemaat Bethlehem Oesapa Barat, untuk kembali beribadah di tiap-tiap rumah tangga kami. Sesungguhnya di hati kami yang paling dalam, kami sedih. Tetapi Tuhan, kami mengaminkan ini sebagai cara-Mu untuk mengantar kami untuk kembali ada di tiap-tiap rumah tangga kami, untuk kami boleh menata dan memperbaiki lagi kehidupan kami, teristimewa kesetiaan kami dalam menjalani hidup berumah tangga. Biarlah Tuhan, kesempatan dan kepercayaan ini kami pakai demi dan untuk kemuliaan nama-Mu. Apabila ada tantangan-tantangan yang menjadi bagian kami juga memberi diri kepadamu. Biarlah Tuhan, Engkau hadir ada berjalan bersama dengan kami, menguatkan kami, untuk kami tidak lari dari Tuhan, tetapi tetap setia ada bersama dengan Tuhan. Ada banyak sukacita hidup yang kami alami dan kami rasakan di minggu yang telah berlalu, dan pasti juga akan kami alami di minggu yang baru ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tidak tenggelam dalam sukacita-sukacita hidup itu, tetapi kami mau keluar dan kami juga boleh berbagi sukacita dengan orang lain. Biarlah kehidupan kami menjadi baru, dengan kami juga boleh memberlakukan kasih. Pemerintah, bangsa dan negara kami, gereja-Mu, kami juga taruh dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami masih ada dalam pandemi COVID-19.
kami hanya memasrahkan diri kepadamu Tuhan, sambil kami menjaga hati dan langkah-langkah hidup kami, supaya kami tidak tenggelam dalam penderitaan ini, tetapi bersama dengan Tuhan kami keluar, kami menjadi pemenang, dan penderitaan yang kami alami menjadi bagian dari cara Tuhan untuk kami tetap setia melihat karya Tuhan di dalam hidup kami. Ya Bapa Surgawi, kami siap untuk menjalani kehidupan kami yang baru di minggu yang baru. Dan biarlah Tuhan, anugerah-Mu tetap ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita saat ini, dan mari kita melakukan pujian tetap setia. Saya menjemput Bapak Mama saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Arahkanlah hidup keluargamu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah keluarga yang menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan yang merengkuh keluargamu dengan kasih setia. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.